Hai, selamat datang kembali di ulasan.id. Pada review GTX 1080 Ti kemarin, gue ada janji untuk compare GTX 1080 Ti ini di gaming 4K di 4 CPU sekaligus, yaitu game 4560, Core i7 7700K, Core i7 6900K, dan Ryzen 1800X. Nah, mau tau gimana? Mari kita ulas. GTX 1080 Ti ini memorinya 11 GB. Jadi pastinya mantep banget untuk gaming 4K. Nah, masalahnya CPU apa yang tepat untuk disandingkan ke VGA yang kenceng nih? Spesifikasi rig yang gua pakai adalah game 4560 dan 7700K gua pakai di motherboard yang sama, yaitu Asus Maximus 9 Apex. Untuk Core i7 6900K gua pakai Asus Rampage 5 Extreme. Untuk Ryzen 1800X gua pakai Asus Crosshair 6 Hero. Untuk memorinya gua pakai Gale Evo X 2x8GB 3000 MHz. Untuk power supply-nya gua pakai Thermaltake Soft Power 750W. Dan untuk coolingnya di sini gua pakai Antec H1200. Nah, itu detail rig yang gua pakai. Sekarang kita masuk ke tes sintetik benchmark-nya. Kita lihat di tes Firestrike Extreme dulu. Emang tes ini bukan 4K tapi 2K buat pemanasan guys. Yuk langsung aja. Di total score kita bisa lihat 6900K merajai sesuai dengan harganya juga. Merajai banget kan. Tapi kalau kita lihat pada bagian CPU score-nya, Ryzen 1800X terpaut tipis banget dengan 6900K. Dengan selisih harga yang kalian tahu sendiri lah ya. Next, di Firestrike Ultra. Nah, ini baru benar-benar tes sintetik 4K. Sama seperti Firestrike Extreme, 6900K merajai, tapi perbedaan total skornya beda tipis antara 6900K, 1800X, dan 7700K. Tapi CPU skornya 7700K bisa dibilang ketinggalan cukup jauh dari 6900K dan 1800X. Sekarang kita coba lihat di tes sintetik DirectX 12, yaitu Time Spy. Tapi tes ini resolusinya 2K belum 4K. Kita lihat di total skornya, masih 6900K merajai pada pertandingan tes sintetik DirectX 12. Lanjut ke bagian GPU skornya. Ryzen 1800X dan 6900K masih berbeda tipis banget, tapi game 4560 hancur skornya. Nah, itu tadi tes sintetik benchmarknya. Sekarang kita masuk ke tes pengujian gamenya. Gue bakal coba dulu pada game Ashes of the Singularity. Pada game AOTS ini bisa kita lihat yang bersaing hanya 7700K dan 6900K. Tapi si Ryzen 1800X bisa dibilang cukup juga untuk memainkan 4K pada game ini. Rata-rata 60 fps itu sudah nyaman banget. Pada game GTA 5, gue menemukan beberapa keanehan di sini. Pada game 4560, average FPS-nya memang nggak lebih tinggi dari 7700K. Tapi nggak tahu kenapa kita udah coba berulang-ulang, tetap aja minimum FPS dipegang oleh game 4560. Nggak sebatas itu aja keanehannya. Rata-rata FPS yang paling tinggi dipegang oleh Core i7 6900K. Tapi minimum FPS-nya dipegang oleh Ryzen 1800X. Oh iya, tadi di sana ada minimum FPS. Nah, minimum FPS itu adalah FPS terendah ketika kalian lagi main game. Jadi ketika kalian merasakan ada lag di game kalian, di saat itulah kalian lagi berada di zona minimum FPS. Yuk lanjut lagi ke game Tomb Raider. Dari chart ini kalian bisa lihat kejadian seperti di game GTA 5 terjadi lagi. Game 4560 memimpin dari 7700K dan 6900K mencatat rata-rata FPS tertinggi pada game Tomb Raider ini. Tapi Ryzen memimpin pada minimum FPS bisa dibilang cukup jauh. Berarti kalau CPU Ryzen ini di overclock, maka minimum FPS-nya akan lebih tinggi lagi. Game terakhir di game Batman. Bisa kalian lihat, game 4560 selisih tipis banget dengan Core i7 7700K. Dan lagi-lagi minimum FPS-nya malah menang game 4560. Gua masih belum tahu apa yang terjadi pada 7700K ini. Untuk 1800X masih tertinggal sekitar 18% dari Core i7 6900K. Sedangkan untuk minimum FPS-nya berbeda tipis banget dengan Core i7 6900K. Jadi kalian pilih CPU yang mana untuk bermain di 4K dengan GTX 1080 Ti ini. Bagi kalian yang nggak mementingkan harga dan GTX 1080 Ti ini dipakai hanya untuk bermain game, mungkin Core i7 6900K pilihan yang bagus buat kalian. Tapi bagi kalian yang emang meminimalkan budget, kalian mungkin harus pilih AMD Ryzen 1800X, atau kalian bisa juga pilih AMD Ryzen 1700 dan melakukan overclocking ke
3,8 atau 3,9 GHz. Terus untuk 7700K bagus atau tidak untuk gaming 4K? Kalau kalian emang pengen pakai 7700K untuk di 4K, mungkin kalian harus menaikkan clock CPU-nya ke 4,8 atau 5 GHz agar minimum FPS-nya bisa lebih optimal. Untuk game 4560 sendiri gimana? Gua sendiri nggak menyarankan game 4560 disandingkan dengan GTX 1080 Ti. Karena di real market, kemungkinan besar user GTX 1080 Ti nggak mungkin menyandingkan GTX 1080 Ti-nya dengan game 4560. Jadi kalian pilih yang mana, CPU yang mana, kalian komen di bawah ini. Atau kalian juga bisa kasih saran untuk video ulasan atau video prank berikutnya. Like, share, dan subscribe jika kalian suka video ini. Sekian dulu, gua Rudi. Bye-bye.